Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Dalam perjalanan kali ini saya kembali berpetualang di Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Tarakan yang menjadi pintu utama bagi warga yang akan menyeberang ke kawasan Malinau dan Nunukan, dua daerah yang berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia. Wah, setelah menempuh perjalanan cukup panjang ya menggunakan pesawat dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan transit langsung ke Tarakan. Dan sekarang Pak Yu udah sampai nih di pelabuhannya Tarakan, di pelabuhan kota Tarakan, dan akan melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat ke kota Malinau. Nah, Pak Yu lebih memilih jalur air karena Kalimantan khas dengan daerah sungai dan airnya. Kalau misalkan naik pesawat sih bisa, cuma nggak asik lah perpetualangannya. Sekarang ikut Pak Yu terus ya. Perjalanan menuju Malinau sebenarnya lebih cepat menggunakan pesawat terbang. Namun saya memilih naik speedboat karena ingin menikmati pemandangan menarik yang terbentang selama perjalanan saya menuju Malinau. Apalagi menyusuri laut dan sungai dengan naik speedboat sangat menantang sekaligus bisa memacu adrenalin. Selama perjalanan ini saya dapat menyaksikan sendiri betapa alam Pulau Borneo masih menyimpan keliarannya. Setelah 3 jam perjalanan mengarungi laut dan sungai, saya pun tiba di dermaga kota Malinau, Kalimantan Timur. Aduh, sedikit pusing nih karena mengarungi sungai sekitar hampir 3 jam. Ternyata nggak 2 jam, hampir 3 jam dengan perahu boot dari fiber kayak gini. Kita diombang-ambing tadi nih. Akhirnya sampai juga sekarang di Kabupaten Malinau. Ayo kita langsung jalan. Kedatangan saya ke Malinau ternyata bertepatan dengan digelarnya pesta adat suku Dayak Kalimantan, yaitu Festival Irau. Wah, jadi penasaran nih, seperti apa ya pestanya? Ya pemirsa, sekarang Pak Yu udah ada di stadion utamanya Kabupaten Malinau. Di sini lagi rame banget karena lagi ada festival namanya Festival Irau. Nah, festival ini sendiri dahulu diadakan itu setiap musim panen tiba, tepatnya untuk memberikan sesembahan kepada para raja. Tapi sekarang karena udah modern nih, Festival Irau ini sendiri itu diadakan untuk mendekatkan suku-suku yang ada di sekitar Kabupaten Malinau ini. Nah, sekarang kita sapa dulu nih. Ini dari mana nih, Bu? Pak? Dari Soa-Soa ya? Sua? Oh, Sosua. Dari Sosua ternyata pemirsa. Festival ini sendiri dilakukan setiap tahun atau gimana, Pak? Setiap tahun ada ya? Oh, gitu. Wah, senang banget ya berbaur di sekitar saudara-saudara Panji yang ada di Kalimantan Timur ini. Dan Panji bisa melihat banyaknya suku dan budaya yang ada di sini. Ya udah, Pak, makasih banyak ya. Yuk, kita keliling lagi. Hampir seluruh masyarakat adat Dayak Malinau datang ke pesta budaya yang juga jadi simbol kerukunan dan pemersatu warga Dayak. Salah satu upacara adat yang paling dinanti adalah upacara Pedeng Blaka. Dalam upacara ini, ratusan orang mendirikan tugu dari kayu ulin berukir khas Dayak. Di ujung kayu ini terpasang patung burung enggang yang dikenal sebagai simbol pemersatu bagi warga Dayak Kenyah, Kalimantan. Ritual Pedeng Blaka dianggap juga simbol keberhasilan warga Dayak Kenyah dalam menjaga kebersamaan, kerukunan, serta upaya mereka membangun wilayah adat mereka. Malinau ini sendiri
satwanya tuh unik-unik. Ini ada ayam kaki empat bisa Pak temuin. Pesta adat Dayak Irau memang unik. Selain menampilkan berbagai atraksi budaya Dayak, pesta ini pun menyajikan juga kekayaan alam beserta satwa-satwanya. Sebagai suku yang tinggal di alam, suku Dayak sangat menjunjung tinggi keselarasan hidup dengan aneka satwa yang hidup di dekat mereka. Salah satunya bisa ditemui di kemeriahan pesta ini. Satwa-satwa di salah satu ruang pamer ini merupakan satwa liar penghuni hutan di Kabupaten Malinau. Di sini ada juga unggas yang memiliki kelainan yang dianggap aneh oleh warga. Yang kaki aslinya di depan, terus ada 2 kaki cadangan. Oh, di belakang ya Pak ya? Jadi dia berdiri dengan kaki yang di depan, yang asli. Terus ada kaki di belakang 2 yang cadangan. Boleh nggak dikeluarin Pak? Nah, boleh. Silakan pegang, Mas Panji. Oh iya. Wah ini langka banget nih ayam kayak gini nih pemirsa nih. Wah, ternyata di Malinau ini sendiri satwanya tuh unik-unik. Ini ada ayam kaki empat bisa Pak temuin di sini. Sebetulnya ini kelainan mungkin ya Pak ya. Ini kelainan tapi aneh loh pemirsa nih. Aduh ayamnya stres Pak, masukin lagi aja dah. Kesian. Kami juga tidak ada kursi, tapi Di antara satwa liar yang dipamerkan ini, ternyata ada sahabat saya, yaitu ular sanca darah atau piton kurtus. Meski ular ini banyak juga ditemukan di Pulau Sumatera, namun ular yang satu ini endemik Pulau Kalimantan. Nah pemirsa, ini dia nih, piton kurtus atau dipong Kalimantan. Ini sejenis piton, tapi pendek. Warnanya coklat. Sebenarnya dia punya varian warna banyak. Ada coklat, ada merah, ada juga agak sedikit oranye ya. Kepalanya kecil, tapi serangannya lebih cepat ular piton kurtus ini daripada ular sanca kembang atau piton reticulatus. Dia punya gigi yang tajam banget. Giginya itu tuh kayak gaji. Cuma dia nggak memiliki taring bisa. Kebanyakan piton nggak berbisa sih. Piton reticulatus merupakan salah satu jenis ular yang paling sering ditemukan di dekat pemukiman warga Dayak. Ular ini pun sebelumnya ditangkap warga ketika sedang memburu unggas milik warga Dayak Malinau. Aja. Jangan terlalu dekat dong, Mas. Gua lagi lilit. Lepas saya enggak apa-apa, Pak. Lepas saya. ya. Jauh dong. Jauh. Jauh. Awas, ini lepas, awas. Ini lepas. Jauh. Awas, ini. Ularnya nggak seberapa agresif. Ya. Dan ini ularnya katanya dia seorang wanita. Serius sih, Pak. Iya, benar. Masa iya? Iya. Ada aja. Aduh. Ini ular besar, pemirsa. Cuma nggak seberapa agresif. Pasif ularnya. Berat aja. Ukuran piton reticulatus yang besar memang telah membuatnya mampu bertahan hidup lama tanpa makanan. Namun, keberadaan mereka di dekat pemukiman tentu saja mengkhawatirkan karena bisa diduga makanan yang menjadi sumber kehidupannya sudah langka di dalam hutan. Hutan dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Makanya, meski Kalimantan masih menyisakan banyak hutan lebat, namun kondisi ini terus dibayangi upaya eksploitasi yang dilakukan manusia. Dalam perjalanan ini, saya pun berkesempatan menyaksikan dari dekat liarnya hutan Kalimantan yang masih perawan. Nih. Nah pemirsa, sekarang Panji bersama-sama teman-teman dari Perbakin, terutama ditemenin sama Pak Norton juga, bakal masuk ke dalam hutan untuk ekspedisi ya, untuk mencari berbagai jenis satwa yang hidup di dalam sana. Kabarnya Pak Norton sering banget nemuin satwa-satwa liar di dalam sana kalau lagi berburu. Sekarang Panji mau turun dan kita mulai petualangan hari ini ya.
Salah satu bagian hutan Kalimantan yang hingga kini masih terjaga adalah kawasan hutan adat suku Dayak. Hutan adat ini terletak tak jauh dari pusat kota Malinau. Namun karena hutan ini termasuk hutan adat, tak seorang pun berani mengusik isi hutan ini. Makanya, hutan ini kabarnya masih banyak dihuni berbagai aneka satwa liar. Setelah masuk ke kandang komodo dan harimau Sumatera, kali ini saya masuk ke kandang reptil. Weh, king cobra.